Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salat qobliyah, ba'diyah itu namanya salat ada waktunya, sehingga kita kudu tahu kapan masuknya qobliyah, kapan habisnya sholat qobliyah. Begitu juga kapan masuknya sholat ba'diyah dan kapan habisnya ba'diyah. Sholat qobliyah seperti qobliyah subuh atau sunnah fajar, qobliyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Ini namanya sholat muaqqatah, sholat yang ada waktunya. Kapan maksudnya waktu sholat qobliyah, masuknya waktu sholat qobliyah, kita kudu faham, yaitu bila mana telah masuk waktu sholat fardu tersebut. Kalau qobliyah subuh berarti bila mana telah terbit fajar, meski belum adzan di masjid, itu qobliyah udah masuk. Begitu juga qobliyah dhuhr bila telah bergelincir matahari. Biar gampang, bila telah masuk waktu zuhur walaupun belum adzan, itu qobliyah sudah masuk. Begitu asar, begitu maghrib, begitu isya, tuh permulaan masuknya dengan masuknya waktu sholat tersebut. Lalu sampai kapan qobliyah ini terhitung adaan, cash, bukan qadha? Sampai kapan qobliyah ini habisnya? Waktu sholat qobliyah habisnya dengan habisnya waktu sholat tersebut. Kalau umpamanya subuh dengan terbit matahari, itu habis. Kalau umpamanya zuhur dengan masuk waktu asar, itu berarti habis waktu qobliyah zuhur. Asar qobliyahnya dengan terbenam matahari, yakni habisnya waktu asar. Maghrib qobliyahnya dengan hilangnya mega merah atau masuknya waktu isya. Isya qobliyahnya habisnya dengan adzan subuh. Artinya kita sholat qobliyah maghrib, sesudah sholat maghrib boleh begitu. Sholatnya qadha, bukan adaan. Begitulah kalau orang faham tentang ibadah, enak. Begitu juga zuhur, kita masuk masjid udah qomat atau kurang semenit, nggak usah sholat, ntar aja qobliyahnya. Habis sholat zuhur, wiridan, bangun, saya sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sampai salat, bangun lagi, saya sholat sunnah ba'diyah zuhur 2 rakaat. Begitulah orang yang cerdas memahami agama. Begitu. Kayak begitu. Namanya tahu kapan masuk, kapan habis. Begitu. Jadi nggak bingung. Dalam sholat qobliyah subuh kan gede ganjarannya, segede dunia dan isi-isinya, tapi udah qomat, najong banget qomat. Jangan najong, lu aja telat datang ke masjidnya, lu aja yang najong, nggak usah bingung. Udah qomat, biarin sholat subuh, banda sholat subuh, wiridan, kita bangun, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, masih. Begitulah kalau orang faham agama. Tidak sempit, karena syarat sholat kudu masuk waktunya, yakni kudu masih ada waktunya. Lebih dari itu, kayak sekarang pengen qobliyah maghrib, udah isya habis,
berarti kalau belum qadha. Qadha. Begitu. Qadha. Sunnah di qadha. Kalau begitu saya dari umur 15 tahun belum pernah qobliyah mati. Jadi berapa yang di qadha? Ya berapa? Yang ditinggalin. Begitu. Emang apa nyengir ini? Digitnya habis. Itu begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Nanti kita bedah. Kapan masuk waktu ba'diyah? Kapan habisnya? Kan ini ada waktu. Masuk waktu ba'diyah bila mana telah salam salat wajib waktu tersebut dengan sah. Bila mana telah dikerjakan salat wajib waktu tersebut salat wajib dohor, salat fardu asar, salat wajib waktu tersebut dengan sah, itu masuk. Artinya bila kemudian kita salat dohornya nggak sah karena sarungnya dan najisnya, pastikan ba'diyah kita juga yang udah dikerjakan tidak sah karena salat yang wajibnya belum sah, belum dikerjakan dihitungnya. Jadi masuknya waktu ba'diyah itu dengan telah mengerjakan salat fardu dari waktu tersebut secara sah. Sampai kapan waktunya ba'diyah? Waktunya ba'diyah sampai habis waktu daripada salat tersebut. Sehingga kita ba'diyah Jumat belum ba'diyah, ntar di rumah jam 2, jadi ya ini masih waktunya. Begitu. Jadi ya dia aja. Jadi qobliyah dan ba'diyah ini ada sama, ada beda. Yang samanya waktu habisnya. Waktu habis qobliyah dan waktu habis ba'diyah sama, yaitu dengan habisnya waktu sholat tersebut. Itu habisnya. Permulaannya beda. Permulaan ba'diyah lain, permulaan qobliyah lain. Bila yang punya waktu ini ketinggalan, bila sholatnya wajib diqadha. Kayak maghrib, tadi belum sholatnya wajib maghrib, sekarang belum sholat, nyampe rumah jam berapa nih? Tanggal 8, udah isya, maka qadha. Kenapa? Karena waktunya udah habis, qadhaan. Begitu juga qobliyah ba'diyah, tadi kita belum ba'diyah maghrib, sekarang nih ingat belum ba'diyah, qadha. Begitu sunat. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah sholat asar pulang ke rumahnya, istrinya giliran daripada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha wa an azwajil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang ke rumah Ummu Salamah habis sholat asar, Nabi sholat. Ummu Salamah tegur Nabi, Nabi kan banda sholat asar ini, begitu kok sholat, Nabi sholat aja, udah salam, qadha ba'diyah zuhur. Tadi ada tamu, nggak ngerti banget, tamu habis sholat zuhur di masjid, ngobrol aja, udah bangun, duduk, nggak bangun-bangun juga tuh tamu, begitu, pura-pura keluar, kagak pulang-pulang juga, tamu ampe asar, aneh lupa. Pas di jalanan, innalillahi, belum ba'diyah zuhur, maka ini yang saya kerjakan, qadha ba'diyah zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pasti masuk surga, sholat qobliyah ba'diyah yang ditinggalin diqadha, padahal udah pasti masuk surga. Kita udah pasti belum? Oh belum, kagak qadha juga, parah. Ono yang pasti aja ibadahnya kayak begitu, wajar aja Allah kata pasti, karena ibadahnya kayak begitu.
Itu yang agak pasti. Kayak begitu. Namanya qadha. Begitu qadha. Begitu. Orang ngambil ngesut video aja kalau ketinggalan minta qadha bagi konten dong. Masa qobliyah ba'diyah kagak? Emang ada yang kayak begitu tuh? Gitu. Masa qobliyah ba'diyah kagak diqadha? Qadha. Kita belum ba'diyah, Nisa belum ba'diyah, ntar pulang ya baru ba'diyah. Kalau ba'diyah dulu lama, bisa jam 9 nyampenya, ribut begitu. Waktunya masih ada ya nanti begitu. Agama tuh nggak sempit seperti apa yang dikira, begitu. Itu begitu. Jadi Google Map itu nolongin biar nggak sempit. Jadi yang dulu nggak tahu jalan, udah ikutin Google aja, begitu. Cuman dia kagak tahu tuh kalau Perboden, dia kagak tahu, dia nyasar aja begitu. Ternyata ada juga palang pintu namanya palang anti corona, ditutup-tutupin komplek karena corona. Jadi biar coronanya nggak masuk, begitu. Jadi salahnya corona apa orang ya? Jadi, itu kayak begitu. Itu qabliyah, itu ba'diyah, itu kayak begitu. Ini qabliyah ba'diyah. Ini namanya sholat punya waktu. Isyraq punya waktu. Masuknya ya tengah 7 dah. Setelah terbit 18 menit. Ya kalau sekarang kira-kira jam 6:20 dah. Biasanya daripada begitu susah kalau lihat kalender, tengah 7 sampai jam 9. Itu namanya waktu sholat isyraq. Kalau duha dari tengah 7 sampai dohor, itu namanya punya waktu. Witir, taraweh, itu namanya sholat-sholat punya waktu. Yang sholat punya waktu ini kudu masuk waktunya. Begitu, kudu masuk waktunya. Dan kita kudu pahami kapan masuk waktunya. Begitu, kapan belum. Itu begitu. Masuk waktu. Bila sholat itu sunat, kategorinya punya sebab, maka syaratnya yang keempat ini, yang ketiga ini bukan sekedar punya waktu, tapi juga kudu punya sebab, dan sebabnya kudu telah masuk. Sehingga bila sholat itu punya waktu, kagak sah sholat yang dikerjakan bila belum masuk waktu. Bila sholat itu punya sebab, kayak gerhana, namanya sebab. Tidak sah sholat gerhana bila belum masuk, belum ada sebabnya. Kayak sekarang nggak ada gerhana, sholat gerhana tidak sah. Seminggu yang lalu umpamanya ada gerhana, sekarang mau ngerjain tidak sah karena sebabnya nggak ada. Kalau ada sebabnya masuk. Kayak sholat tahiyatul masjid. Kapan sholat tahiyatul masjid? Ya sebabnya masuk masjid. Setiap masuk masjid ya sholat. Mau ngapain? Udah keluar, innalillahi, kacamata ketinggalan, masuk lagi, sholat karena sebabnya masuk. Tahiyatul masjid lagi, udah salam, keluar, innalillahi, handphone, masuk lagi, iya sholat lagi, begitu. Ya manakala sebab itu masuk, maka sholat yang punya sebab sah dikerjakan. Kalau punya sebab, begitu, punya sebab. Jadi kita harus tahu, kita pengen sholat banyak, habis wudhu, mau sholat apa dulu? Sholat yang pertama, sholat tahiyatul masjid, udah salam, bangun lagi, sholat syukur wudhu, udah sholat syukur wudhu, bangun lagi, qobliyah dzohor 2 rakaat muakkad, salam, bangun lagi, qobliyah dzohor 2 rakaat ghairu muakkad, sebab 4 jumlahnya. Habis itu sholat dzohor,
habis dohor, ba'diyad dohor 2 rakaat yang muakkad, salam lagi, bangun lagi, ba'diyad dohor 2 rakaat ghairu muakkad. Bila kayak begini masuk surganya duluan. Luar biasa ibadahnya kayak begini, luar biasa. Ini bagaimana ya orang masuk masjid aja nunggu qomat begitu. Gua kan rumahnya dekat, imam aja belum duduk begitu, imam yang disalahin gitu. Yang kayak begini ini nggak benar, ini begitu nggak benar yang kayak begini. Jadi kita harus benar dari dalam kita ibadah ini, nggak boleh kita asal ibadah. Ini kayak ngaji nih, jangan sampai pengurus masjidnya nggak ngaji, namanya jadi calo, nyuruh kita pergi ke Jawa tapi yang nyuruh kagak ada gitu. Jangan sampai jadi calo surga gitu. Ini nggak benar kalau kayak begini gitu. Ini bisa ditutup ini ngajinya begitu. Nah, jadi kayak begitu. Kita kalau sebabnya udah masuk, maka masuklah waktu sholat tersebut. Tergantung sebabnya. Kayak gerhana, kita bingung mau dagang di mana? Mau dagang apa di Bayoran, apa di Cipulir? Maka ada sholat namanya istikharah. Kita bingung, nih koalisi ini kemana ya? Apa koalisi perubahan? Apa koalisi apa ini? Istikharah. Sebabnya udah masuk, bingung sebabnya. Sholat dulu 2 rakaat, sholat istikharah. Itu kayak begitu. Tergantung kalau punya sebab. Bila belum masuk sebabnya, belum ada, maka sholatnya belum ada. Kalau punya waktu, bila belum masuk waktu, sholatnya tidak sah. Bila waktunya udah habis, sholatnya sah, tapi qadha. Dosa dilihat sengaja apa kagak. Kalau dia kagak sengaja ketiduran jam 10 pagi, bangun jam 4, kan belum sholat dohor, enggak sengaja, enggak mendusin, enggak apa, enggak dosa, tapi qadhanya wajib. Begitu. Itu kayak begitu aturan-aturannya. Jadi ini penting, enggak boleh kita main ngerjain walau bi ghalabatil dhanni, sekalipun masuk waktunya dengan dugaan yang kuat. Dari mana kita tahu masuk waktu? Banyak aspeknya kita bisa tahu waktu. Pertama, al-ilmu liyaqini. Pertama, kita tahu dengan sendiri. Emang udah ngaji astronomi, kita ngintip betul, lihat, oh ya matahari udah geser nih ke arah barat. Oh, itu namanya ilmu yaqini. Kita tahu masuknya waktu dengan dalil-dalil yang konkret. Terbitnya fajar, gelincirnya matahari ibarat dohor, bayangan benda sama dengan bendanya ibarat asar, terbenam matahari ibarat maghrib, hilangnya mega merah ibarat isya. Tahu ini namanya waktu telah masuk. Kedua, dengan dzan, prasangka, praduga melalui ijtihad. Pakai ijtihad. Begitu. Apakah metodenya pakai jahitan? Bagi orang yang gak ada jam nih, biasanya gue kalau ngejahit nih ya, kalau habis dapat 4 potong dohor, udah sholat, biar nggak ada adzan juga. Ini namanya dzan bil ijtihad. Udah begitu, dia udah biasa tuh kayak begitu rutinitasnya. Itu juga masuk waktu yang kayak begitu. Yang ketiga adalah lewat taklid, ngikut aja pendapat orang. Kata orang juga kayak orang buta, ngikut sama yang melek. Ya kayak kita dah ngikut aja di handphone, Allahu Akbar, jam waktunya, namanya ngikut. Begitu, udah dohor dah. Begitu. Kalau udah kayak begitu, kalau settingan waktunya ada, tapi kalau ringtone-nya adzan jangan sholat. Begitu.
Nanti jam 9 udah adzan, di sholat aja, ntar dulu, karena itu ringtone. Begitu dilihat, begitu. Alhamdulillah wa syukurillah, para ulama Islam telah berupaya sekuat tenaga membuat kalender waktu-waktu sholat, sampai dibikin running tag, zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, terkait dengan kapan masuknya waktu, kapan habisnya waktu, terkait dengan sholat mengacu daripada peredaran matahari dalam sepanjang tahun, lalu kemudian dicetak, disebarkan, dibagikan mengikuti wilayah-wilayah yang ada, dan para muadzin alhamdulillah mengacu pada itu, taklid kepada ahli ilmu yang mengerti tentang astronomi waktu sholat. Itu adalah bagus adanya. Tapi kita harus paham, bila ada running tag waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, isyraq, ini apa ini? Isyraq nih, artinya isyraq itu, tulisan isyraq itu artinya habis waktu sholat subuh. Arti isyraq itu atau tulu, habis waktu sholat subuh, artinya begitu. Artinya begitu, bukan artinya telah masuk waktu sholat isyraq, bukan. Supaya kita paham, zuhur maknanya telah masuknya waktu zuhur, asar artinya telah habis waktu zuhur dan telah masuk waktu asar, maghrib artinya jam sekian telah habis waktu asar dan telah masuk waktu maghrib. Maghrib artinya isya artinya telah habis waktu maghrib dan telah masuk waktu isya. Subuh artinya telah habis waktu isya, telah masuk waktu subuh. Isyraq maknanya telah habis waktu subuh namun zuhur belum, makanya ditulis isyraq biar kita tahu habis waktu subuh. Kalau yang lain nyambung, bila habis masuk waktu sholatnya, bila habis masuk sholat berikutnya. Maka subuh karena nggak nyambung dengan zuhur dikasih batas isyraq, artinya matahari telah terbit, waktu sholat subuh telah habis. Bukan waktu sholat isyraq, entar lain lagi. Ini tanda, kita harus tahu tanda-tanda itu, harus belajar apa tanda itu. Begitu, itu kayak begitu, kayak puasa dikasih tanda imsak, maknanya hati-hati, 10 menit lagi subuh. Sekarang setengah batang masih cukup. Begitu, kayak begitu. Minum masih boleh, namanya ngati-ngati. Imsak tuh itu dapat ulama fikih, bukan mengada-ada, ngasih tahu. Kalau nggak dikasih imsak los, seperti lampu merah, kuning, hijau. Bisa aja pemerintah bikinnya hijau sama merah, makanya orang Jawa nyebutnya bangjo. Apa itu bahasanya? Telu bangjo. Apa itu bangjo? Abang ijo gitu. Kuning enggak, karena dua ini kuning hati-hati, enggak dihitung kuning, yang dihitung abang sama ijo, maka bangjo. Begitu, abang ijo. Jadi itu patokannya, kuning sebagai hati-hati. Begitu, hati-hati. Maka imsak itu lampu kuning, bukan berarti awal puasa, bukan. Jangan sampai dikritik, ini ngapain awal puasa kok imsak, awal puasa dari terbit fajar. Itu ulama juga paham, tapi nolongin kita yang awam. Jangan dikritik, itu imsak. Ulama itu cakep, ini ulama falak.
ulama astronomi nolongin yang puasa agar supaya yang puasa ini kalau di los aja lagi makan Allahu Akbar siang begitu. Bagaimana ini udah adzan nih, mana baru makan sambal lagi, kan lagi kepedesan nih. Bagaimana? Apa enggak kasihan yang kayak begitu, kan nyeksa. Tapi kalau imsak, masih bisa minum, masih bisa orang 10 menit lagi. Tuh maknanya begitu, jaga-jaga, namanya preventif, imsak. Begitu, imsak. Kalau dalam ilmu finansial namanya tabungan. Tabungan itu apa? Imsak. Jadi kalau habis ini masih ada simpenan ini, jadi nggak stres, jangan sampai kosong banget. Bininya nanti minta pergi ke optik, terias optik, bang anterin saya ke terias optik. Ngapain? Ini mata saya ada gangguan, setiap lihat dompet lo orang lihat apa-apa, saya ngeri, takut ada masalah di mata saya. Begitu kata dia. Ini bukan itu, bukan harus ke optik, bukan. Ini karena limitnya habis benar-benar. Begitu, habis yang kayak begitu. Jadi diatur. Ini kita harus tahu. Singkatnya, siapa orang sholat, main sholat aja tanpa tahu, daripada masuknya waktu, pastikan sholatnya tidak sah meski berbetulan telah masuk waktu. Kenapa? Karena sholatnya tidak yakin waktunya telah masuk, waktunya telah masuk. Kalau kita punya dugaan kuat, kayaknya udah dohor, karena jahit baju kan 4, biasanya begitu 4. Ini kan udah 5, itu udah dohor, biasanya begitu. Nah, jadi begitu, namanya ijtihad, namanya. Jadi saja begitu. Karena itu wajiblah orang yang mau sholat kudu tahu dulu kapan masuknya waktu. Karena orang kesalahan terkait dengan waktu sholat ini, meski dia mengerjakan sholat, karena belum masuk waktunya maka tidak jadi. Orang sholat ragu-ragu aja, masuk apa belum, kagak jadi. Apalagi yang main sholat aja tanpa punya dhon. Bahasa kitab kita, walau bi ghalabatidz dhon, meskipun dengan prasangka yang muncul dari hasil ijtihad. Begitu, ketika terjadi mendung atau di penjara, di basement, nggak ada jam, nggak ada apa, matahari nggak bisa ngintip, ini kan ijtihad, ngira-ngira. Biasanya baca Quran saya kalau dapat sekian juz zuhur, ya jadi udah selesai. Karena ini dengan dzon yang ada pada dirinya. Singkatnya, berbicara masuk waktu kita udah nggak repot. Dan di sini nih yang nggak perlu ributnya, berbicara puasa, jangan sampai waktu puasa kita nyalain ilmu hisab. Ngapain pakai hisab begitu? Ndak usah hisab, ru'yat aja. Wah kagak, orang sholat aja kita pakai hisab, pakai falak, astronomi. Ndak ada orang dohor, gua ngintip dulu ru'yat udah gelincir belum, kagak. Percaya aja itu sama kalender, namanya pakai hisab atau pakai ilmu astronomi. Jadi ada astronomi, ada astrologi. Kalau astronomi diperbolehkan belajarnya. Kalau astrologi ini ilmu perdukunan, ilmu ramal. Bila zodiak Libra dan ini tanggal sekian, ini alamat, ini begitu,
Nah yang kayak begitu namanya astrologi. Biar terjadi gempa bulan anu, ini alamat bakal begini. Ini namanya kejadian-kejadian musibah yang dihubungkan dengan gejala alam. Ini astrologi, ilmu kira-kira, ilmu kira-kira begitu. Tapi kalau ini tidak, bila matahari gelincir, ini dohor, ini sarana buat ibadah, sarana buat ibadah begitu. Itu namanya disebut astronomi, ilmu falak. Tapi astrologi namanya ilmu ramal, ilmu ramal gitu, meramal begitu. Itu begitu. Tapi kalau kayak yang di sono kebun kopi tuh apa namanya, kampus apa tuh, meteorologi dan geofisika, itu bukan ramal, namanya ilmu falak, bisa dipelajari semuanya. Ujungnya ilmu handasah namanya, bahasa kitanya ilmu teknik. Nah kita bisa ngukur bila tiangnya begini, tingginya sekian, sekian, kekuatan gedungnya sekian, kemampuannya 10 tahun ini roboh, ini. Itu begitu, itu begitu. Itu namanya ilmu ukur. Itu nggak diukur, tiang listriknya tingginya sekian, nggak perlu dipanjat dan dimeteri, cukup dari bayangan matahari, diukur dengan standar yang diatur oleh agama. Maka itu begitu ilmunya, namanya ulum bik namanya. Dari beliau-beliau itu di Betawi namanya Guru Mansur, ahli falak, kitabnya namanya Sulamun Nairen. Di Betawi ada namanya Syekh Mukhtar Atarid, orang Bogor. Mukhtar Atarid Nata Negara, anak cucu Cigundul. Itu ngarang kitab falak namanya Taqribul Maqsad. Ada Guru Majid, makamnya di Basmol, di depan Masjid Al-Hidayah, punya kitab falak namanya Taqwimun Niren. Banyaklah di Betawi. Ada lagi Kiai Hasan Murtoha Cawang 2, itu kitab falak, matahari terbit dengan bahasa Melayu begitu. Macam-macam nama-nama di Betawi, banyak tokoh-tokoh ahli falak, ahli falak. Teman saya bisa malak, itu lain, lain, itu lain. Mainnya di pasar itu, mainnya yang kayak begitu. Bukan falak, malak, beda. Falak sama malak itu beda, begitu, beda. Bukan ini kajian. Kalau falak ini hubungannya dengan waktu. Jadi ilmu falak itu akan mengatur kapan dohor, asar, maghrib, bisa subuh, isyraq, duha dan seterusnya. Kapan puasa, kapan gerhana matahari karena kita mau sholat, kapan gerhana bulan karena kita mau sholat, kapan 1 Dzulhijjah karena kita mau wukuf di Arafah biar enggak salah. Ini perlu, ilmu ini perlu dipelajari begitu. Tapi waktu sholat kita kudu ngerti matematik, kudu ngerti logaritma 4 desimal atau 5 desimal, kos tangan sih kudu ngerti. Tapi kita bisa kalkulatornya buat ngitung jengkol, kagak bisa karena nggak ada kos tangan dan seterusnya. Paling tidak efek 3600 itu baru kita bisa menghitung untuk kapan waktu sholat dan seterusnya. Tapi kita nggak usah ke situ, udah ada kalender, udah puyeng belajar begitu. Mikirin utang aja udah pusing, cicilan motor, stres, apalagi ngitung 5 desimal, ini 4 desimal, stres rumusnya untuk merubah menjadi derajat. Ini repot yang kayak begitu. Jadi puyeng belajarnya, perlu matematik yang jago untuk menghitungnya. Dan ini repot. Udah kita percaya aja sama tulisan di depan, dohor jam 12 kurang 5, oh jadi percaya dah, udah gitu aja begitu, udah percaya aja. Itu namanya taklid, apa yang membuat kalender taklid kayak begitu. Nggak apa-apa. Yang penting kudu tahu masuk waktu begitu. Habis dah tuh syarat yang ketiga, bila sholat punya sebab kudu masuk sebabnya, kudu ada. Bila sholat punya waktu kudu masuk waktunya. Di luar ini
ada sholat namanya tidak ada waktu, tidak ada sebab, namanya sholat sunnah mutlak. Itu sholat aja. Inilah yang bakal dilarang ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh, termasuk sholat tasbih. Kenapa? Karena ini bagian yang nggak ada waktu yang diatur. Kalau habis sholat asar nggak boleh sholat tasbih sampai maghrib. Habis sholat subuh nggak boleh sholat tasbih sampai tengah 7. Ini namanya kategorinya sunnah mutlak. Sunnah mutlak kalau malam namanya qiyamul lail, kalau siang namanya qiyamun nahar. Nggak begitu. Semuanya ada aturan. Singkatnya kalau ngomong sholatnya ada yang punya waktu, ada yang punya sebab, ada yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab. Itu disebut naflul mutlak. Sunnah mutlak. Segini aja nanti kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar semua silakan. Iya. Bukan sebelum adzan, walaupun belum adzan, karena adzan itu bisa aja itunya tidur maksudnya, jangan sebelum adzan. Begitu maksudnya, walaupun belum adzan, karena adzan tuh kalau sampai muadzinnya masih tidur, biar kata udah subuh tengah 5 belum adzan juga. Jadi bukan adzannya tapi masuk waktunya, begitu. Jangan sebelum adzannya. Niatnya. Jadi niatnya banyak. Boleh kita niatnya usolli sunnatas subhi, usolli sunnatal fajri, boleh saja banyak. Begitu. Bagaimana kalau kita niatnya usolli sunnat qabliyatas subhi? Enggak apa-apa juga. Kalau begitu juga, walaupun gak ada ba'diyah, walaupun sebagai libayanil waqi, ini adalah qabliyah, begitu. Tapi yang keseringan diajarin usolli sunnatal fajri, usolli sunnatas subhi. Aku niat sholat sunnah subuh, begitu. Bukan sebelum subuh. Kalau sebelum subuh namanya qiyamul lail, masih malam. Jadi dengan masuknya waktu subuh, masuklah sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar. Jadi silakan niatnya banyak, gitu. Niatnya diatur, boleh usolli sunnatal fajri, usolli sunnatas subuh, boleh. Dan banyak lagi. Niatnya begitu. Wallah a'lam. Ya bang. Iya. Oh, yang kita ikuti masuk waktunya, bukan adzannya. Kalau kita mau sholat, sholat saja. Wong udah masuk waktunya. Walaupun yang di TV, kalau memang sudah betul begitu bahasa kasih ini adalah benar, begitu, bukan iklan puasa jam 4 itu begitu. Nah, jadi nggak apa-apa. Walaupun masjid belum adzan, itu kalimat adzan tadi. Karena adzan ini kan terkait daripada si muadzinnya. Sekarang waktu udah ketahuan. Kapan waktunya? Jadi adzan ini kan memberitahu orang yang tidak lihat jam, dengan dengar tanpa melihat, tahu dia udah masuk waktu. Ini membantu kita untuk menemukan kapan masuk waktu. Maka dengan kita di handphone udah bunyi aja dan kita udah setting itu masuk waktu, walaupun di masjid belum adzan, kita qobliyah jadi. Begitu maksudnya, begitu. Jadi tidak terkait adzan, kan adzan ini kan bakal berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Ya karena berbeda-beda daripada waktu yang ada. Begitu, betul. Itu berbeda terkait dengan adzannya. Kadang kan muadzinnya agak telat, begitu, baru mau adzan, dia pengen pipis. Daripada pipis di situ, dia pipis dulu. Kan adzannya rada telat, kan bisa saja kayak begitu. Jadi artinya adzan itu salah satu tanda waktu masuk, tapi bukan patokan dia, tapi patokannya masuk waktunya. Gitu, kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Sudah? Kak. Oh, baik.
Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Bapak Haji Sarna dan keluarga 500.000 rupiah. Pahalanya untuk almarhumah Ibunda Nadinah binti Merto, almarhum Bapak Gito Sumarjo bin Kromo Wirya, almarhum Ibu Ngatiyah binti Harjo Sumarto, almarhum Bapak Ratno Sarjono bin Kromo Pawiji. Juga ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Bapak Muhammad Zunurain bin Ahmad Saykhu, almarhumah Ibunda Riyatun binti Dahlan. Mudah-mudahan infaknya para hamba-hamba Allah ini semuanya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, diberkahi keluarga dan anak keturunannya. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah yang beliau niatkan semua kubur mereka Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangi di alam barzakhnya, Allah curahkan limpahan ampunan, rahmat dan keridhaan di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'wat al-Fatihah. Buat kita bersama, duduk-duduk kita di majelis ilmu, tidaklah kita meninggalkan majelis ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Rahman Rahimnya telah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Allah lapangkan kesempitan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah beri kita rezeki yang berkah untuk ibadah kepadanya. Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Allahumma rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'aana wa sadaqatana wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah, wa tammim taqsirana ya Allah, wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bijahi Taha Rasul bijahi ali Rasul. Jud Rabbana bil qabul wa hab lana kulla sur Rabbi istajib lana amin da'wa fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.